فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarraratha asy-syari'atu karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Jika sekarang masih berada pada hak yang ketiga, yaitu hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak Rasulnya, kemudian hak kedua orang tua. Qala al-mu'allif athabahullah halaman 15, inna haqqal walidain 'alaika an tabirrahuma wa dzalika bil ihsan ilaihima qawlan wa fi'lan bil mal wal badan. Sesungguhnya hak kedua orang tua adalah wajib bagimu berbakti kepada keduanya. Yang demikian itu dengan cara berbuat baik kepada mereka berdua, baik ucapan dan perbuatan, baik dengan harta dan dengan badan. Jadi kalau memungkinkan dengan harta enggak masalah. Tapi kalau enggak mungkin dengan harta, mungkin dengan badan. Dalam artiannya kadang membantu, mungkin ada sesuatu yang berat dia bantu ngangkat, ya, atau membantu yang sifatnya apa? Menggunakan badan kita, menolong. Tamtasilu amrahuma fi khairi ma'siyatillah wa fi khairi ma fihi dharar 'alaik. Ini penting sekali ini. Kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuamu pada perkara yang selain maksiat. Jadi perintahnya ditaati kalau selama perintah itu taat, bukan perintah kemaksiatan. Faham ya? Berarti kalau orang tua, walaupun bapak atau ibu perintahkan perkara maksiat, jangan ditaatin, itu maknanya. Dan juga bukan pada perkara yang menimbulkan bahaya untukmu. Jadi taatnya kita kepada Allah, kepada orang tua itu sebatas pada perkara yang baik. Pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, tidak lebih dari itu. Adapun kalau perkara maksiat, perkara yang haram, enggak boleh kita mentaati kedua orang tua. Talinu lahuma alqaul, hendaknya melembutkan suara kepada kedua orang tua. Jadi kalau ngobrol sama orang tua ya jangan bentak-bentak ya kan, kemudian apalagi sampai menyakiti hati kedua orang tua dengan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang mengandung cacian makian. Naam. Wa tabsir alahumal wajh, dan hendaknya engkau menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan kedua orang tua. Jadi kedua orang tua pun senang ketika melihat wajah anaknya itu berseri-seri, wajahnya enggak muram, wajahnya senang, wajahnya bahagia. Wa taqumu bi khidmatihima 'alal wajhil la'iq bihima. Dan hendaknya engkau mengerjakan dengan membantu kedua orang tuamu dengan apa? Dengan cara atau sisi yang layak untuk mereka berdua. Tentunya sesuai dengan kemampuannya dan kadarnya ya. Wala tatadajjar minhuma 'indal kibar wal marad wad dha'f. Penting ini. Dan jangan kamu merasa keras menghardik mereka berdua. Apalagi ketika apa? Kibar, ketika udah tua, udah lansia, lanjut usia, wal marad, ketika sakit, wad dha'f, dan ketika lemah. Karena biasanya orang tua itu kalau sudah semakin tua, itu datang penyakit, datang apa? Rasa lemah, Nah, kadang pikun. Nah, itu kita harus sabar. Menghadapi mereka harus sabar. Jangan justru apa? Menghardik mereka, kemudian mencampakkan mereka, jangan. Itu kesempatan terakhir istilahnya ya. Wala tastasqil dzalik minhuma, dan jangan engkau merasa berat untuk membantu mereka berdua. Fa innaka sawfa takunu bimanzilatihima sahih. Dikarenakan kamu sesungguhnya kelak akan menjadi seorang bapak juga. Maksudnya orang-orang yang belum menikah, yang masih muda, paham ya? Kenapa kita harus taat kepada kedua orang tua? Karena orang-orang yang muda ini nanti kelak kalau udah menikah, dia menjadi seorang bapak juga itu loh. Paham ya? Jangan sampai ketika dia dulu masih kecil durhaka sama orang tuanya, begitu dia menjadi seorang bapak, anaknya durhaka sama dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Dulunya ketika dia masih muda, masih kecil durhaka sama orang tuanya, nah ketika dia udah berdewasa, menikah, menjadi seorang bapak, anaknya pun durhaka sama dia. Bagaimana dia akan merasakan rasanya kalau seorang anak durhaka pada orang tua. Kita lihat, saufa takun aban kama kana abawain. Kelak kamu akan menjadi seorang bapak sebagaimana mereka berdua adalah
orang tua dan bapak. Wa saufa tablugh al-kibar, dan kamu nanti akan menjadi orang yang lansia, lanjut usia. Inda auladik, di hadapan anak-anakmu. In qaddara lak al-baqa, kalau Allah takdirkan kamu masih hidup, kama balaghahu indak, sebagaimana mereka berdua orang tua itu mencapai usia di sisimu. Wa saufa tahtaj ila birri auladik, dan kamu kelak ketika sudah menjadi bapak, kamu memerlukan apa? Memerlukan kebaikan dan kebaktian anak-anakmu. Kama ihtaja ila birrik, sebagaimana kedua orang tuamu memerlukan dirimu apa? Kebaikannya. Fa in kunta qad qumta bi birrihima, maka jika kamu telah menegakkan melaksanakan berbakti kepada kedua orang tuamu, fa abshir, maka berbahagialah. Senanglah bil ajri al jazir wal mujazatil bil misl, masyaallah, dengan pahala yang mulia dan balasan yang semisalnya. Dulunya ini seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Nah, begitu orang anak ini dewasa, berkeluarga, dia menjadi seorang bapak kan, anak-anaknya pun apa? Berbakti kepada dirinya. Lihat itu. Faman barra abaahu wa barra bihi auladah. Nah, faman barra abaahu barra bihi auladah. Artinya, barang siapa yang berbakti kepada bapak-bapaknya, kelak anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Wa man aqqa abaahu, dan barang siapa yang durhaka kepada bapak-bapaknya atau orang tuanya, aqabihi auladu, nanti kelak anak-anaknya akan durhaka padanya. Intinya itu balasan, paham ya? Balasan yang didapatkan oleh seorang anak yang durhaka, itu khawatir kelak kalau dia sudah menjadi dewasa, berkeluarga, anak-anaknya juga durhaka pada dirinya. Paham ya? Naam. Wal jazaa' min jinsil amal, dan balasan itu tergantung dengan jenis amalan. Fakama tadinu tudan, maka sebagaimana seorang berbuat, maka dia akan dibalasi. Paham ya? Man yazra' yahsud, barang siapa di dunia ini dia menanam, kelak di akhirat dia akan memanennya. Tinggal apa yang dia tanam, kebaikan atau keburukan. Kalau yang dia tanam di dunia adalah tanaman keburukan, dia akan memanen keburukan juga. Tapi kalau dia dunia menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan juga. Bisa dipahami ya? Walaqad ja'alallahu martabatan haqqal walidain martabatan kabirah 'aliyah, dan sungguh Allah telah jadikan kedudukan hak kedua orang tua ini menjadi kedudukan yang besar, 'aliyah, yang tinggi. Haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqih, masyaallah, yaitu dari sisi Allah telah menjadikan hak kedua orang tua setelah haknya, ya kan? Hak pertama hak Allah Ta'ala, kemudian hak Rasulnya. Hak yang kedua kalau diurutkan adalah hak kedua orang tua. Kalau di sini kan dipisah karena apa? Hak pertama hak Allah, hak kedua hak Rasul, ya kan? Hak ketiga hak kedua orang tua. Faham soalnya ya? Naam. Al-mutadammin li haqqih, yang terkandung padanya haknya. Wa haqqir rasulih, dan juga hak Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ta'ala, Allah telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nomor 3. Kalau kita gabung nomor 1, nomor 2 berarti. Dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala, dan jangan kalian sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Menunjukkan bahwasanya hak setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak kedua orang tua. Nah, wa qala ta'ala, Allah telah berfirman, anishkurni wa liwalidayka ilayyal masir, maka hendaknya kau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku lah akan dikembalikan. Wa qaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birral walidain 'alal jihad fi sabilillah. Lihat ini. Betapa besarnya orang berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua itu didahulukan atas apa? Jihad fi sabilillah. Orang jihad, perang melawan musuh-musuh Allah itu pun setelahnya. Dalam artian urutannya setelah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling Allah cintai yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua apa? Qultu summa ayyun, kemudian apa? Qala birrul walidain. Kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian apa? Qala al-jihad fi sabilillah. Baru yang ketiga. Pertama, salat tepat pada waktunya, ini hak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga baru jihad, bayangkan. Berarti kedudukannya di atas apa? Di atas jihad fi sabilillah.
Makanya ada hadis yang sahih yang mungkin antum pernah mendengarnya. Suatu ketika ada yang datang kepada Rasulullah SAW ingin ikut berangkat jihad. Ingin ikut berangkat apa? Jihad. Tapi dalam kondisi dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Jadi kedua orang tuanya melarang anaknya untuk berangkat jihad, tapi tetap berangkat anak ini. Akhirnya Rasulullah SAW tanya, apakah kedua orang tuamu, orang-orang tadi izinnya Rasulullah, sungguh aku akan ikut berangkat jihad dalam keadaan kedua orang tuaku menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Irji, pulanglah kamu. Adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah bikin mereka berdua menangis. Maksudnya, kamu itu lebih baik pulang berbakti pada kedua orang tuamu. Jangan dipaksakan. Paham ya? Kemudian juga ada dalam riwayat yang lainnya, na'am, irji' fa fihi fajahid. Maksudnya pulanglah kamu, maka berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Maksudnya termasuk jihad fisabilillah adalah berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwasanya pentingnya dan juga besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita lihat Rawi Bukhari Muslim. Wa hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidain alladhi adha'ahu katsiran minan nas. Sahih. Ini menunjukkan atas pentingnya hak kedua orang tua yang kebanyakan manusia sudah menyia-nyiakannya. Paham ya? Menyia-nyiakan dalam artian ada yang berani, ada yang kadang justru malah ngejek orang tuanya, ya kan? Berkata perkataan kotor, menghina, bahkan sebagian mereka yang membunuh, bayangkan tuh, membunuh orang tuanya. Gara-gara apa? Ingin mendapatkan harta. Allahul musta'an. Sangat disayangkan. Wasaru ilal 'uquq wal qati'ah, akhirnya menjadi apa? Nah, orang-orang menyia-nyiakan hak yang besar ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, akhirnya apa? Menjadilah mereka orang-orang yang 'uquq, durhaka. Orang-orang yang ada pada mereka kedurhakaan wal qati'ah, memutuskan hubungan silaturahmi. Awal mulanya durhaka dulu. Akhirnya ribut dengan orang tuanya, ya kan? Ujung-ujungnya memutus hubungan silaturahmi. Ini kita sebagai seorang muslim mukmin, apalagi sunni salafi yang paham dalil, itu kalau cuma permasalahan pribadi loh ya, segera selesaikan. Apalagi punya masalah dengan orang tuanya, ya kan? Punya masalah dengan mertuanya, selesaikan segera masalah pribadi itu. Jangan modelnya angkuh, keras, ya kan? Tidak mau memaafkan misalkan, ya kan? Kemudian sakit hati berlebihan, itu sangat salah. Kenapa? Karena kalau kita semakin paham syariat, orang sakit hati itu rugi loh sebenarnya. Kenapa rugi? Karena ketika sakit hati, dia banyak waktu-waktu yang dia hanya mikirkan kejadian itu aja. Akhirnya enggak zikir, ya kan? Akhirnya pikirannya dikit-dikit mikirkan sesuatu yang yang tidak penting gitu loh. Makanya orang sakit hati itu biasanya bawaannya itu enggak tenang pikirannya. Ya kan? Enggak tenang. Coba kalau antum tidak sempatkan sakit hati. Orang berkata apapun, kalau itu posisinya barakallahu fik, bukan masalah agama, hanya pribadi, sabar aja sudah. Sabar. Misalkan diejek-ejek, iya kan? Kemudian dihina, itu kan masalah pribadi ya. Nah, itu biarin aja. Tapi kalau udah masalah agama lain, masalah agama. Paham ya? Misalkan dia menghina jenggot itu enggak wajib misalkan, atau menghina enggak perlu pakai jilbab, atau menghina syariat Islam, itu baru kita marah, enggak masalah. Tapi kalau masalah pribadi, sabar. Jangan dibawa ke hati. Orang sakit hati itu enggak tenang. Makanya 1 menit sakit hati rasanya bagaimana coba? Kalau memungkinkan enggak usahlah sakit hati. Walaupun 1 detik pun enggak masalah. Cuman sebutkan dalam hadis, orang yang namanya dongkol itu ada. Tapi kalau dongkol dengan sesama muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah, jangan lebih dari 3 hari. Masalah dunia itu ya. Nah, sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la yahillu an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. La yahillu muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhu ma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimatullah alaih, kalau sehari 2 hari boleh. Karena untuk menghilangkan rasa dongkol tadi. Antum ketika punya masalah dengan orang lain kadang dongkol enggak kadang? Dongkol kan? Kurang ajar sekali nih. Nah, itu maka dikasih kesempatan. Sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari maksimal. Untuk menurunkan kedongkolan tadi itu. Setelah itu sudahlah, enggak usah lebih dari itu. Yang paling terbaik setelah itu ketemu salam. Assalamualaikum, salamnya aja. Orang-orang yang misalkan pernah dongkol, ya kan, yang pernah punya masalah misalkan, itu lebih baik kalau di antara 2 orang yang sedang bermasalah, itu yang paling bagus adalah antum yang awali salam. Wa khairuhuma alladzi
yabda'u bisalam. Yang terbaik pada kedua orang tadi yang saling bermusuhan karena dunia tadi adalah yang lebih duluan mengawali salam. Assalamualaikum. Paling-paling panik orangnya, ya kan? Orang yang bermasalah paling-paling panik salamin. Assalamualaikum. Langsung kayak salah tingkah rasanya. Paham ya? Nah, jadi ini syariat barakallahu fiik. Jadi kalau permasalahan pribadi, permasalahan dunia, kadang kita dongkol, kadang kita barakallahu fiik sakit hati itu wajar. Cuman kalau memungkinkan untuk di totalitas dalam artian enggak disempatkan sakit hati itu paling bagus. Tapi kalau dia tetap dongkol, maksimal berapa hari tadi? 3 hari. Setelah 3 hari ketemu salam, itu paling bagus. Assalamualaikum. Perkara dia enggak jawab, dia dosa atau syariatnya karena jawab salam hukumnya apa? Wajib. Yang mengawali kan hukumnya sunnah. Iya kan? Caranya seperti itu. Dan insyaallah kalau sama-sama paham syariat itu akan hilang kedongkolan tadi. Karena dia ketika disalami assalamualaikum, lebih 3 hari nih. Dia otomatis kalau tahu syariat jawab dia, waalaikumsalam. Dengan berjalannya waktu dia akan selesai dan akan hilang kedongkolan tadi. Mafhum? Tapi kalau sudah 3 hari lah salam wala kalam wala ngobrol wala ketemu, itu ujung-ujungnya sampai bertahun-tahun pun dongkol terus. Oh ya, padahal masalah dunia, masalah jual beli, masalah dagang misalkan. Atau masalah-masalah barakallahu fiik yang lain lah. Bisa dipahami ya? Ini penting sekali untuk menjaga apa? Hubungan silaturahmi. Fataral wahid minhum la yara li abi wa la li ummi haqqan. Maka engkau melihat salah satu di antara mereka, di antara manusia, tidak terlihat dia berbakti kepada bapaknya, tidak pula pada ibunya, tidak memiliki hak dalam itu. Dalam artian tidak berbakti. Paham ya? Wa rubbama ihtaqarahuma wasdarahuma, Allah musta'an, lihat ini. Bahkan bisa jadi kadang-kala orang tersebut malah justru menghina, meremehkan kedua orang tuanya dan mengejek kedua orang tuanya. Wa taraffa 'alaihima, dan merasa tinggi atas kedua orang tuanya. Wa sayalqa mislu hadza jazaahu al-ajil awil ajil. Dan dia akan menjumpai yang seperti ini nanti balasannya. Perbuatan seperti ini akan menjumpai balasannya, baik disegerakan atau tunda nanti. Makanya ini kesimpulannya barakallahu fiik, hak yang ketiga kita selesaikan, hak kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada mereka. Bertutur kata yang baik, yang bagus. Kalau misalkan enggak bisa bahasa Jawa yang halus, misalkan kita orang Jawa, yang bahasa Jawa ngoko enggak masalah lah, tapi yang halus. Ya, tidak gertak-gertak, ya. Tidak barakallahu fiik menghardik, apalagi mukul, apalagi menyakiti, jangan. Paham ya? Nah, dan juga yang namanya orang tua, itu kan bagaimanapun keadaannya bapak ataupun ibu, itu jasanya luar biasa. Jasanya sangat besar, dan sebutkan dalam hadis, kalau kita ingin membalas kebaikan mereka berdua, itu enggak akan mampu sampai menjumpai mereka berdua dalam keadaan diperbudak. Setelah itu kita beli, setelah itu kita merdekakan baru bisa. Tapi kan kita untuk sampai tahapan seperti itu kan sulit. Bisa dipahami? Walaupun kita kadang ngasih harta, ngasih uang, ngasih makanan, itu belum seberapa dibandingkan apa? Jasa kedua orang tua dulu ketika kita masih kecil. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik. Kemudian bagaimana kalau kita sudah menikah, berkeluarga, punya mertua, sama. Dalam artian diperlakukan seakan-akan seperti orang tuanya sendiri. Walaupun kadarnya berbeda dengan orang tua yang asli. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua itu tetap lebih tinggi. Tapi ketika kita punya mertua, paham ya? Kita juga enggak sopan juga dengan mereka. Enggak boleh bersikap apa istilahnya acuh, kemudian enggak nyapa, ya kan? La salam wala kalam, kemudian apa? Tidak barakallahu fiik, baik dengan mertuanya, itu kurang tepat. Sebenarnya kembali ke syariat barakallahu fiik. Semakin dia paham syariat, semakin lunak hatinya. Semakin dia jauh dari syariat, semakin keras hatinya. Kalau udah keras hatinya, itu sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Paham ya? Tapi semakin lunak hatinya, dia akan semakin rela dan ridho bahwasanya jalan terbaik ketika ada masalah, segera apa? Berdamai dan memaafkan. Bisa dipahami ya? Allah Ta'ala akan membalasnya. Berarti kita selesaikan hak yang ketiga ini barakallahu fiik. Adapun hak yang keempat ini mungkin kita tunda pada pertemuan akan datang, karena hak yang keempat ini hak anak-anak. Paham ya? Bagaimana hak seorang orang tua pada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua dengan anak-anaknya pilih kasih misalkan. Atau dalam pembagian warisan enggak normal misalkan. Kalau warisan ada jatahnya dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah ya. Pembagian yang bukan warisan, hibah namanya. Pemberian misalkan itu harus benar-benar apa? Kompak, ridho. Pembagian hibah itu. Hibah itu yang dibagikan sebelum orang tua apa? Meninggal. Kalau orang tua udah meninggal,
Kemudian anak-anak tadi ahli waris itu bukan hibah, namanya warisan. Bagi tarikah, harta peninggalan. Tapi kalau yang dibagi-bagi oleh orang tuanya ketika orang tua sebelum meninggal, itu namanya apa? Hibah. Tanah yang sana punyamu, yang itu punyamu, yang ini punya fulan, yang ini punya fulan. Nah, itu namanya apa? Hibah. Harta pemberian yang dibagi oleh orang tuanya sebelum meninggal. Tapi setelah meninggal dunia, harta peninggalannya namanya apa? Tarikah atau warisan. Pembagian warisan sudah ada rambu-rambunya dan aturannya dan batasan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau hibah bagaimana? Dibagi rata apa boleh? Yang penting saling ridho. Paham ya bedanya ya? Kalau hibah itu dibagi rata laki-laki, anak anak perempuan dibagi sama boleh nggak? Boleh, asalkan semuanya ridho. Paham? Tapi kalau warisan nggak bisa. Harus sesuai dengan kadar yang ditentukan dalil. Paham ya? Hukum asalnya bagian laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Lidzakari mislu hadzil untsayain. Untuk anak laki-laki itu jatahnya lebih besar daripada 2 kali lipatnya daripada jatah perempuan. Mafhum? 6. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Hak yang keempat ini, hak kepada anak-anak ini masuk dalam keumuman perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintinya kita baca pada pertemuan akan datang insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Paham ya? Suruh menjaga agar kita tidak terkena. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Mafhum? Ini perintah buat kita semuanya agar kita menjaga diri kita, ilmu kita miliki, kemudian anak-anak kita ajarin. Ya kan? Jangan sampai kita pengennya anak kita yang pandai, anak kita pinter, tapi bapaknya nggak mau pinter. Salah nggak itu? Salah. Seharusnya kalau bapaknya itu pengen anaknya pinter, bapaknya juga pinter. Pengen anaknya semangat belajar, bapaknya semangat belajar. Itu seharusnya gitu seharusnya. Antum lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabat yang mulia, khalifah yang keberapa? Yang kedua, itu kalau duduk di majelis Rasulullah SAW itu sama anaknya, Ibnu Umar. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya betapa sayangnya seorang bapak pada anaknya. Dalam artian ketika seorang bapak pengen anaknya pinter, pengen anaknya paham agama, pengen anaknya hafal Al-Quran, orang tua itu juga harus berusaha semaksimal mungkin berbuat baik dan juga menjadi baik juga. Jangan, yang penting anakku nggak bisa. Nanti kalau anaknya itu pengennya anaknya baik, lah bapaknya nggak baik. Nyuruh anaknya sholat 5 waktu, lah bapaknya nggak sholat. Sulit nggak seperti itu? Sulit, ibaratnya. Nah, dia apa? Dia nyuruh suatu kebaikan, tapi termin yang dipakai bertermin itu pecah terminnya. Paham ya? Nah, sudah salah orang tuanya, salah bapak atau ibunya, tapi nyalakan anaknya nggak bisa. Istilahnya kalau dalam bahasanya buruk muka termin dibelah. Yang buruk mukanya, tapi termin yang dibelah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika anaknya itu kok buruk, anaknya kok tidak mau belajar, anaknya tidak mau apa? Nah, barakallahu fiik, tidak mau menjalankan syariat misalkan, itu kadang-kala tidak jauh dari karena orang tuanya. Paham ya? Walaupun semuanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang paling besar di antaranya barakallahu fiik adalah apa? Salah dalam bergaul. Paham ya? Salah pergaulan itu juga sangat berpotensi untuk merubah seorang anak. Makanya disebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap orang dilahirkan itu dalam keadaan dilahirkan di atas apa? Fitrah, suci pada asalnya. Namun kedua orang tuanya itulah yang akan mengubah anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi itu semuanya kembali kepada siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba orang tua hanya berbuat semampunya, menasihati semampunya, mengajak semampunya. Selebihnya itu memang hidayah taufik tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Sehingga dengan syariat tersebut kita akan berjalan dengan tenang dan nyaman dan tentram. Kenapa? Karena semuanya rambu-rambunya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, itu yang akan kita bahas nanti pada hak yang keempat nanti ya. Hak anak-anak kita bagaimana? Jangan sampai hak anak-anak kita berupa mengajari mereka ilmu Al-Qur'an, As-Sunnah terbengkalai, kemudian apa? Kita justru apa? Larut dengan dunia, larut dengan perkara-perkara yang enggak bermanfaat, tapi pengennya anaknya apa? Bermanfaat. Itu salah. Paham ya? Nanti kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.